videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 5, yaitu tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtemanya yaitu subtema 3 lingkungan dan manfaatnya di pembelajaran kelima ya. Nah adik-adik, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 5 ini secara mandiri ya. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa mencocokkan jawabannya dengan jawaban yang telah kakak berikan. Langsung saja kakak akan membacakan materi dan juga jawabannya. Nah, di sini kakak langsung saja ya. Ini tidak kakak bacakan, tapi kakak langsung membacakan tentang macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Yang pertama adalah hipertrofi, kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Ada atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimeltis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Terus ada stiff atau kaku leher, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Terus ada tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, di sini ada Ayo Berkreasi ya. Coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas. Amatilah salah satu gambar kelainan otot, kemudian buatlah model sederhana dengan menggunakan tanah liat. Maka kerjanya itu siapkan tanah liat dan air, campur dan aduklah tanah liat dengan air, remas-remas atau injak-injak tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket. Jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, maupun kifosis. Yang kelima, setelah terbentuk keringkan dengan mengangin-anginkan, jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena akan menyebabkan terjadinya retakan dan pecah. Setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dan melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Nah, di sini ada Ayu membaca salah bantal. Ini ceritanya tidak kakak bacakan ya, kakak langsung ke intinya, yaitu berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Untuk paragraf pertama itu, sudah 2 hari ini leherku sakit. Paragraf kedua, apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Paragraf ketiga, menurut Dr. Melia Waryantin SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Paragraf keempat, kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Paragraf kelima, penyebab torkilosis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Paragraf ke-6, selain itu nyeri pada leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang sama, salah posisi duduk dan terjadi kecemasan atau stres. Terus paragraf ke-7, semua orang bisa mengalami nyeri. Paragraf ke-8, bisa sudah terkena salah bantal, ada baiknya segera diobati dengan cara pijat. Paragraf ke-9, selain memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Paragraf ke-10, bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal?
Nah, di sini ada ayo berkreasi lagi ya. Intinya kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami, kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat apa itu komik? Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Ciri-ciri komik yaitu hadir untuk menyampaikan cerita, pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar, proporsional, keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap pahlawanan. Penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Buatlah komik yang menarik pada kolom berikut ya. Kalian bisa membuat komiknya di kolom berikut. Mohon maaf kakak tidak bisa menyontohkan. Di sini ada ayo berdiskusi. Setelah gambar selesai, kamu buat ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan teman-teman dan gurumu. Jangan lupa untuk meminta tanggapan, pendapat, dan masukan dari guru dan temanmu. Nah, di sini ada ayo renungkan. Kamu telah mengetahui kelainan yang ada dan gangguan otot dalam tubuhmu. Penting sekali bukan peran otot itu? Nah, ceritakan yang kamu lakukan agar terhindar dari cedera otot. Untuk yang kedua, tunjukkan hasil gambar ceritamu di atas kepada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi penilaian orang tuamu pada kolom berikut. Untuk nomor 1 itu jawabannya adalah agar kita terhindar dari cedera otot adalah dengan cara menjaga agar otot tetap sehat, tidak sering melakukan aktivitas fisik yang berat yang menyebabkan cedera otot, dan apabila akan melakukan olahraga sebaiknya dilakukan pemanasan terlebih dahulu, dikarenakan hal ini bertujuan agar otot tidak kaget apabila langsung digunakan untuk berolahraga. Nah, untuk jawaban nomor 2 ini kakak tidak menuliskan ya, karena ini sesuai dengan gambar kalian dan juga evaluasi sesuai dengan orang tua kalian yang dituliskan di sini. Terus lanjut, yang terakhir ada kerjasama dengan orang tua. Diskusikanlah ciri-ciri komik yang baik bersama kedua orang tuamu. Kemudian buatlah karya komik yang sesuai. Lakukan bersama dengan kedua orang tuamu. Nah, ini bisa kalian minta bantuan kepada orang tua kalian ya. Nah, cukup sampai di sini video yang kakak berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam penyampaian materi dan juga jawaban yang kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.